Lagi lihat aja ini tuh. Saya kagum aja. Kagum apa liar? Dan 10, kalau makin besar ini makin bagus. Dalam artian makin cepat panen yang jelas intinya. Makin cepat panen. Tapi kalau terlalu kecil ya memang panen kita agak panjang ringnya. Bibitnya sendiri atau Sementara. Hai Sobat Ontrok Bogor, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi bersama channel Ontrok Bogor. nggak ke Bogor kalau belum nonton Ontrok Bogor. Kita jalan dulu ya. Wow, ini ikannya banyak sekali. Ini ikannya guys, ikannya banyak. Wah. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10, 11, 12, 13, 14. Oke. Ini dia. Ini udah besar. Siap lagi. Coba kan ini masih makan. Anakan yang dibesarkan di kolam-kolam yang biru sana. Oke, di sana ya. Kang Ebe lagi ngapain Kang Ebe sini? Nggak tahu saya juga ngapain. Lagi lihat aja ini tuh. Saya kagum aja. Kagum apa liar? Tunduh ini kalau sana. Oh tunduh. Ngelihat apa kolam-kolam ini gitu. Iya. Takjub aja sih. Ternyata nernak apa? Kayak ya Paden. Nernak ikan teh gitu. Tidak harus buat kolam. Kan orang di lembur mah ya di kampung gitu. Otomatis kalau mau bikin mah harus balong ya. Balong ya, bikin dulu, gali, terus diisi air, barulah ditanemin ikan. Ternyata teknik ini yang tadi saya mikirin gitu. Ini bikinnya dari apa ya? Pakai adonan apa gitu maksudnya? Bukan itu mah. Ini lain adonan itu mah. Konstruksi baja, besi ya tak, itu sama terpal sama terpal. Pasti ada yang jual lah ini pasti. Ada yang jual ya. Ininya terpal juga, ini terpal, ini besi. Itu kan intinya bahannya terpal ya, gitu. Di kampung airnya. Cuman kok bisa gitu ya? Ini idenya gitu, hebat gitu. Buat bulat-bulat kayak gini, tidak memakan ruang. Kalau ini ya jelas dia bikin juga kan, namanya nggak tahu ini kolam apa gitu. Ini buat apa, yang ini buat apa gitu.
Nah, nanti biar dijelasin aja sama bapaknya. Ada yang mati satu. Ya. Biasa ya mah. Ya. Biasa ya. Ini nggak nyapa dulu pemirsa. Oh iya lupa. Main aja gue. Kemana ya? Assalamualaikum sobat Ontrok Bogor. Waalaikumsalam. Nah ini yang punyanya. Yang punyanya nih. Ternyata ada yang punyanya. Udah datengin Bas. Nah ini dia yang punya Pak Ali. Halo, waalaikumsalam. Ya kita tutup dulu ya. Nah, Nanti buat gurame nih untuk bulan depan, karena memang kita untuk aerasinya memang kurang support ya, karena kita nggak pakai super charge, kita pakai high blow. High blow itu memang kalau LP 100 tuh kita buat paling nggak 3 kolam, tapi 3 kolam di sini kita kan diameter 3 nih, diameter 3 itu cukup cuma 2 kolam. Jadi ini kita mau matiin yang sini ini untuk khusus buat gurame. Karena gurame itu nggak perlu aerasi, karena dia udah punya dia punya insang, bisa napas dengan leluasa ya. Tapi kalau untuk si nila, dia tidak punya labirin, jadi dia harus dibantu dengan aerator. Itu yang membedakan. Boleh tahu nggak, ini kan pasti beli nih ya? Ya, ini pasti beli. Di mana belinya? Waktu itu kita pesen di Pati ya. Di Pati ya? Di Pati, waktu Pati. Nah, ini satu gini berapa? Satu gini paling tidak sekitar 2 jutaan lah 2 Pak, jutaan, satunya. ya? Jadi dengan ini saya udah terpasang, kalau berikut pasang ya 2 jutaan udah. Tapi lantainya bukan semen? Lantai bukan, jadi lantai kita pakai sekam. Jadi sekam kita ratakan, kita bikin kerucutnya miring ke tengah, baru kita pasang rangka. Setelah rangka baru masuk ke pemasangan terpalnya. Oh berarti ini mengkerucut ke tengah ya? Ya, jadi kalau kita buka ini, oh dia bisa langsung buang? Iya teh nggak apa-apa. Ini langsung kebuang dari tengah. Ini. Nah, ini kan gurame. Modelnya kan seperti ini ya. Ya. Hanya kalau untuk nila kan kalau nggak salah tuh, kalau sistem bioflok dia harus nyiapin dulu air ya. Betul. Kalau bioflok ini, jadi pertama kita sudah siap kolam, kita isi air. Air kita diamkan kurang lebih minimal 4 hari atau 1 minggu lah. Setelah itu kita kasih dolomit. Dolomit. Nah, dolomit itu per kubiknya itu kalau nggak salah sekitar 1 kilo ya per kubiknya. 1 kilo. Setelah dolomit kita kasih garam grosok, garam ikan. Kita tunggu sekitar 1 minggu. Garam ikannya berapa? Garam ikannya 100 mili. 100 mili per kubik. Per kubik 100. Jadi udah cair ya? Atau masih? Kita cairkan, kita aduk. Ya? Kita aduk. 100 mili. Nanti kita diamkan lagi sekitar, ya sih nggak perlu lama sih, 1 minggu lah atau 4 hari. Udah kita baru masuk bibit. Nah, orang-orang tuh umumnya itu sebelum masuk bibit dia udah disiapin probiotik di sini. Nah, tapi kalau saya balik, saya masukin bibit dulu, kurang lebih 1 atau 2 minggu udah aman, baru masuk probiotik. Sorry, maaf motong. Pada saat tadi udah kasih dolomit sama itu garam itu, kan sebelum ikan masuk airnya dibuang dulu atau tetap? Oh enggak, air tetap. Stay di situ ya? Udah stay di situ. Jadi tahap awal kita persiapan air. Air itu kurang lebih kita diamkan 4 hari lah, cukup lah. 4 hari. Air apa aja tuh ya? Air apa aja, dalam artian air pump bisa, air sumur bisa gitu ya. Kita diamkan beberapa hari, baru kita masuk kapur sama dolomit sama garam ikan. Garam ikan. Setelah itu diamkan lagi beberapa saat, mungkin 4 hari atau 1 minggu. Tumbuh lumut atau belum? Enggak. Nggak usah? Tidak. Jadi dia udah mengendap aja, dia si dolomit ini udah mengendap. Ikan bisa masuk, bibit bisa masuk. Nah, setelah masuk bibit, kita tunggu nih, barang 2 minggu lah. Si bibit itu udah stabil di dalam kolam, tidak ada masalah, tidak ada kendala. Baru kita masuk probiotik. Memang terus terang, kalau kita balik, kenapa? Karena kalau orang-orang tuh biasanya si bibit itu dikarantina dulu di kolam berbeda.
Tapi kalau kita kan kita tidak main karantina. Ya. Jadi kita langsung masuk ke kolam yang sudah ada dolomit dan garam. Itu kita siapkan, masih murni lah bisa dikatakan, tanpa probiotik. Nah, probiotik itu nanti menyusul setelah 1 atau 2 minggu. Dengan catatan ikan sudah normal, stabil, tidak ada jamur, tidak ada penyakitan lah, intinya begitu, Pak. Nah, selama 2 minggu nunggu itu ya, untuk dikasih apa? Biotik itu, probiotik itu dikasih, tetap ikan dikasih makan, tetap kasih makan. Tapi selama waktu kita masukkan ikan pertama kali, kita tunggulah barang 2 hari atau 1 hari, didiamkan, nggak bisa dikasih makan. Oke. Terus campuran probiotiknya. Nah, probiotik itu terdiri dari 1 molase, molase bisa campur M4, nanti M4 terus tambah lagi. Jadi kita ngomong produk ya, aqua enzim yang kita pakai, aqua enzim. Nah, itu cukup pakai molase, nggak cukup? Nggak cukup, karena aqua enzim itu dia memang bakterinya ya. Kalau kita ngomong bakteri itu bakteri baik lah, kayak macam di Yakult begitu. Nah, si bakteri itu karena kita memang sistem bioflok ini, si bakteri itu akan mengurai kotoran ikan. Nah, kotoran ikan itu diurai, nanti jadi pakan ikan. Nah, jadi dia bisa dikonsumsi sama si ikan itu. Jadi kita agak irit di pakannya. Pakannya. Oh gitu. Karena kita sistemnya bioflok. Pakai aqua enzim. Ya memang sih banyak produk sih, ada aqua enzim, ada macam-macam lah. Intinya untuk sih kita menghidupkan bakteri yang di dalam sini. Betul. Kan? Jadi si ikan bisa makan dari situ, mandiri lah. Ya, jadi mengurangi pakan yang kita pakan. Memang sih kalau orang-orang yang pinter ya dalam dunia ini sih bilang tuh 1:1 untuk nila ya, FCR-nya ya. Beda dengan si lele, kalau lele FCR itu 1:1,5. FCR-nya. Oke, nah masukin bibit yang ukuran berapa? Bibit tergantung, memang sih tergantung. Yang bagusnya di 78, 9, 10. Kalau makin besar makin bagus. Dalam artian makin cepat panen, yang jelas intinya. Makin cepat panen. Tapi kalau terlalu kecil ya memang panen kita agak panjang ringnya. Dibibitin sendiri atau sementara kita masih dari luar. Karena kita memang belum siap untuk membibitan. Ya dikit-dikit sih sudah ada ya. Sudah mulai. Ada, soalnya kalau indukannya banyak saya lihat. Indukan ada di bawah, bagian bawah. Oke, terus ya udah ditanam yang tadi ukuran 9-10 lah, anggaplah 9-10. Nah itu berapa lama? 9-10 itu normalnya tuh 4 bulan lah, 3-4 bulan itu kita udah bisa panen. Tapi panen itu tidak bisa sekaligus ya. Dalam artian satu kolam kita panen semua tidak bisa. Ada beberapa tahap, misalkan nanti kita panen awal, sekali kita sortir, kita ambil yang besar-besar, kita pisahkan ke sini nih biasanya nih, kita masuk ke sini nih, yang siap sebentar lagi panen nih. Nah, yang di kolam yang lama ya kita tinggalkan tuh yang kecil-kecil. Mungkin kita nanti sambil sortir yang lain, kita pisah-pisah lagi. Nah, yang 4 bulan itu untuk target 1 kilo berapa? 1 kilo 56 lah. 56 ekor. 56. Oh segitu ya. 56. Masih 200 gram. Masih 200 graman kurang lebih. Di 4 bulan. Panen pertama sih nggak bisa sekaligus dalam satu kolam tuh kita panen bareng tuh jarang. Jarang, belum pernah kita alami. Yang jelas sih kolam ini misalnya kita dapat sekian yang besar-besar kita ambil, ada sekian masuk ke kolam sini. Dijualnya kemana? Atau ada yang datang? Atau ada yang datang, ada tengkulak juga, ada juga tengkulak. Tengkulak juga ada ya? Tengkulak juga ada. Cuma memang untuk harga di tengkulak memang beda ya. Harganya lebih murah. Harga lebih ini udah hukum alam itu. Udah hukum alam. Kalau ke tengkulak berapa sekilo? Tengkulak bervariasi Pak. Ada yang tergantung dia beli berapa kilo. Gitu. Kalau tengkulak biasa sistemnya tuh langsung angkat semua satu kolam, diangkat. Kadang-kadang ya ada yang 20, 22, ada bisa sampai 25, nggak tentu. Tergantung kondisi pasar juga sih. Kalau retail orang datang
Di angka 30? Nggak? Di angka 30 up. 30 up. 30 up. Pernah nggak ada permintaan yang sampai sekilo 2? Pernah. Ada juga? Pernah, ada juga. Dari mana? Ya biasa ada konsumen misalkan menjelang perayaan ya tahun baru kayak atau apa itu untuk bakar-bakar. Gitu ya. Tapi nggak banyak itu Pak, nggak banyak. Nggak banyak. Jadi insidental lah itu sifatnya. Kalau sepanjang pengalaman Pak Ali ya, waktu melihara ini kan pasti ada aja ini kematian, penyakit segala macam. Ya pasti. Itu diobatin pakai apa? Ada obat sama jadi produk ya, Envolok, Envolok 25 apa ya salah yang kita pakai. Ada juga kita pakai, ada produk dari Semarang itu kacing namanya, kita pakai juga. Kita pakai untuk ngatasi air yang bau misalkan atau mungkin air udah kotor. Jadi pakai garam ikan nggak cukup ya? Garam ikan itu kan untuk menyentabilkan pH aja. Nggak ada yang lain, artinya katanya untuk penyakit juga. Untuk penyakit biasanya kita sistemnya gini Pak, misalnya ada yang penyakit nih dalam satu kolam, kita serok, kita udah siapkan satu kotak yang merah itu, kita udah kasih Envolok, udah kasih ini, baru ikan kita masukin situ, karantina selama 1 mingguan lah atau 2 minggu, udah sehat kita angkat lagi. Tetap dikasih aerator? Aerator tetap, ya? tetap. Karena memang si nila ini kan dia tidak bisa hidup tanpa aerator, ya. Kecuali air deras ya, air deras. Nah kalau pertama kali ikannya kan masih kecil-kecil ya, 78 atau 9, 10 itu pakannya pakai pH berapa? Jadi kita pakai 781 min 1, min 2, nanti naik lagi ke 781 polos. Jadi untuk tahap awal misalkan ukuran kita kecil nih, 78. Sebenarnya sih 78 min 2 itu udah bisa. Tapi kita biasanya dari 781 min 1 dulu. Tapi itu nggak lama, paling sekitar 2 minggu atau 1 bulan lah lama-lamanya kita baru naik ke 781 min 2. 781 min 2 kita pakai, setelah itu naik ke 781 polos. Kalau yang ini 781 polos nih kita pakai nih. Ini protein tinggi sini ya? Protein masih tinggi, sekitar 26% kalau nggak salah ya. Ini udah 781 polos yang ini. Kalau ini 781 min 2, masih yang di kolam sini. Nah terus kalau menurut teori sih kan pemberian pakan tuh berdasarkan berat. Ya, biomasa ikan, betul. Nah, itu gimana caranya kita memprediksi? Artinya kan ini kan cuma cemplungin 1000 atau 2000. Betul, betul. Jadi gini, sebelum kita memasukkan bibit, itu kita udah timbang dulu secara acak. Misalkan dalam nimbang, misalkan dalam 10 ekor nih, 10 ekor ini beratnya berapa sih? Misalkan beratnya 10 ekor itu 800 gram misalkan ya, 8 on misalkan. Enggak 8 on sih. Sekitar anggaplah satunya itu di 20 gram misalkan, berarti nanti kita kasih pakannya itu 3% dari berat ikan. Jadi tinggal kita 20 gram itu kali 1000 misalkan, tinggal kali 3%. Nah 3% itu kenaikannya per berapa hari? Per 1 bulan nanti kita timbang lagi, kita serok, kita timbang lagi. Pakai sampling ya? Pakai sampling. Oh gitu. Jadi kita sampling, 1 bulan kita sampling. Oh dia udah naik, yang tadinya 1 kilo isi 20 misalkan. Oh jadi 1 kilo tuh isi 15 misalkan. Berarti kan tinggal 1 kilo itu dibagi 15, ketemu berapa satuannya. Tinggal ikan yang ada di kolam ini ada berapa ekor nih. Karena kan kita pada kematian tuh kita catat nih. Misalkan catat kita mati misalkan dalam 1 bulan kok mati 50 ekor, berarti dari 1000 tinggal 950 dong. Nah 950 kali berat si ikan itu berapa, nanti tinggal 950 kali itu ketemu kan bobot ikan itu berapa sih yang ada di kolam, kali 3%. Itu untuk kasih pakan per harinya 3% dari berat ikan. Kalau bicara bisnis nih, kan harga fluktuatif ya? Betul. Ikutin pasar tuh. Pasti. Tapi angka BEP-nya di angka berapa untuk per kilo ikan? BEP-nya tuh di sekitar 20.000 udah BEP udah masuk ya? Sih. 20.000 ya. Udah masuk di angka 20.000 udah masuk. Dengan 4 bulan itu ya? Dengan 4 bulan. 20.000 ya. Jadi kalau
atas itu ada itu yang lebihnya. Ya itu lebihnya. Jadi payahnya. Ya jadi payah. Itu 20.000 tuh sebenarnya udah kita udah profit sebenarnya sih, udah profit. Sudah ada profit, tapi ya memang agak mepet ya kalau kita perhitungkan dengan kos kita listrik, pakan, terus sama yang rawat itu kan. Ya mungkin masih 50-50 lah. 50-50. Di angka 20 itu udah 50-50. Artinya yang tergantung sih, kalau pasarnya udah ada terbentuk, enak kita memproduksinya. Betul. Berapa kilo udah ketahuan lah hitungannya. Betul. Hal yang paling agak urgent nih sebetulnya agak ini, kan ini pakai aerator ya. Betul. Jadi listrik kadang-kadang mati ya. Listrik mati. Genset pasti. Genset itu harus stay terus kalau genset. Yang paling utama tuh ya aerator, nggak boleh mati. Nggak boleh ya. Nggak boleh mati. Ini yang pakai aerator yang berapa ukuran? Kita pakai yang 100 watt. 100 watt ya? Itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 buah. 7 buah karena kita sebenarnya 7 itu masih kurang sebenarnya, karena dengan asumsi itu satu aerator kita kan pakai yang LP100 itu untuk 2 kolam lah sebenarnya. Tapi kita paksakan di 3 kolam. Makanya tadi saya bilang ini mau kita rubah nih jadi gurame nih depan. Karena kalau kita mau nambah aerator, yang jadi masalah nanti kita pasti listrik gede ya, pasti nambah harus tambah daya gitu kan. Sebenarnya ada alat khusus yang benar-benar bagus dalam artian support si udaranya sangat besar tuh ada alat, tapi ya memang lumayan besar ya untuk powernya. Itu 1500 watt kalau nggak salah. Itu kita pakai supercharge gitu ya. Cuma memang supercharge itu kapasitasnya lumayan bagus, cuma memang kendalanya itu kita kan di lingkungan nih banyak rumah kanan kiri, banyak rumah itu kan kalau supercharge itu suaranya cukup kenceng, jadi takut mengganggu tetangga gitu. Jadi kita akalin pakai high blow tuh setiap itu ada tuh 1, 2 itu high blow itu isi 2 satu box. Isi 2. Kalau gangguan lingkungan sih nggak ada ya? Alhamdulillah sih aman Pak di sini. Aman. Bahkan mungkin warga sekitar bisa dikatakan mendukung sih, dalam artian ini kan suatu kegiatan yang positif ya. Tidak mengganggu lah. Dalam artian untuk limbah airnya pun, limbah kayak begini kita sistem bioflok ini kan sangat sedikit limbahnya. Benar. Karena kita paling itu kalau 1 bulan sekali lah paling kita buang 20 cm lah maksimal kita buang, baru kita isi air baru. Ngebuang cukup dengan buka itu aja? Dengan buka ini. Tanpa harus dikasih sedotan di sini? Enggak usah, tidak usah. Overflow-nya kan, ini overflow-nya kita buka, kotoran keluar, kan kotoran sebenarnya ada di bawah nih Pak. Betul. Kotoran di bawah, kita buka, keluar, nah nanti air di bawah itu kan kebuang, turun ya. Ini air kita turun, sekitar 20 cm lah cukup, kita tutup lagi, kita isi air baru. Yang turun 20 cm? Yang turun 20 cm. Oh, gitu ya. Cukuplah 20 cm. Kalau sumber airnya sumur atau? Kita air tanah sumur. Tanah ya? Sumur. Dihitung pH berapa waktu itu? Ini pH-nya kita cek, kalau air murni dari tanah kita cek di pH-nya tuh di 7,1. 7,1 ya. Masih standar sih. Standar, masih kalau untuk ini kan 6 sampai 8 kan pH yang masih ini. Oh, temperatur? 6 sampai 8. Temperatur kita alhamdulillah belum ngecek loh temperatur. Karena kondisi ini kan kena panas nih. Berubah-ubah nih. Iya benar. Karena kena panas. Kalau ada air hujan nggak apa-apa ya? Artinya nggak mempengaruhi ininya gitu. Air hujan dia sebenarnya pengaruh juga Pak sebenarnya sih, tapi tidak terlalu besar. Karena apa? Karena memang kalau kita memang ada trik-trik khusus ya. Misalkan sekarang kita mendung nih. Mendung itu kalau kita mendung tuh mau menjelang hujan, ikan kita nggak pernah kasih makan. Oke, oh iya. Kita nggak kasih makan. Jadi nanti misal malam hujan, pagi kita cek pH-nya masih stabil, ya udah jalan terus. Tapi kalau pH-nya melonjak atau mungkin turun, ya kita buang air. Oke, iya. Nah, nanti kalau pH-nya benar-benar tinggi, misalkan di atas 8 gitu ya, kita buang air. Buang air, kita tambah lagi air baru. Nah ini terakhir nih, pertanyaan terakhir.
Saya lihat di iklannya kan udah ada The Fish Jonggol. Iya, betul. Itu gimana tuh ininya? Kan kalau misalnya kita haus tradisional sih ya udah jual kiloan aja. Betul, kan? betul. Kalau memang kalau tidak mau repot sih, kalau tidak mau repot memang kita siap panen nih, kita panggil tengkulak, gitu kan. Tengkulak udah beres lah, dia angkat sendiri, dia pilih sendiri. Kita udah tinggal duduk manis, dapat duit gitu kan. Bisa seperti itu. Tapi memang karena memang kita panennya tidak sekaligus, satu itu ya alasannya. Jadi kita mencoba untuk buka market sendiri nih, langsung konsumen. Itu loh. Kalau konsumen bisa terima ya kita jalan, kalau tidak ya udah kita lari ke si tengkulak, ngomong kasarnya begitu, atau mungkin ke warga sekitar. Dalam artian warga sekitar pun tidak pernah menutup diri kok, dalam artian sewaktu-waktu dia pasti akan pesan, misalkan butuh 5 kilo, 10 kilo, itu pasti. Makanya kita siapkan kolam ini. Begitu kita panen, sudah panen, masuk ke sini buat retail. Buat retail ini. Jadi memang yang The Fish Jonggol itu, ya memang kita lagi mencoba buka pasar sendiri. Lewat apa? Instagram, WA, Facebook, ya medsos lah, intinya medsos. Dalam arti ya. Lumayan ya. Jadi ya pengen mencobalah kita buka market sendiri. Iya. Soalnya kan sekarang memang lagi trennya orang ini apa, frozen food. Frozen food. Ya memang sih praktis. Memang lebih praktis sih. Kalau saya lihat sih sekarang kalau kita pengen masak ikan 1 kilo, kita harus siangin sendiri, harus belepotan sendiri. Nggak mungkin dong ibu-ibu dan nyiangin sendiri, pastinya bapaknya tuh yang harus ikut campur kan. Bapaknya harus nyiangin, nanti ibunya baru yang masak. Tapi dengan adanya itu kan tinggal sreng lah, atau bilang. Iya, mantap lah, mantap. Ya Bismillah Pak. Makin amin. Jaya, ayo usaha The Fish Jonggolnya. Amin. Saya udah nyobain soalnya Pak. Mantap. Alhamdulillah. Omset berapa Pak? Oh belum, kalau bilang omset mah belum ada apa-apanya lah. Jangan lari ke omset dulu lah, itu baru trial lah kita ngomong kasar ya. Iya ngomong kapan nih dimulai waktu itu? Mulai pertama kali usaha ini? Kita trialnya itu sebelum puasa sebenarnya. Tahun? Ya tahun kemarin ya. Sebelum puasa trial pertamanya itu sebelum puasa di rumah. Memang kita ada basement, yang ada basement itu kita ini ngapain? Kita trial tuh, memang kita trial begitu. Oh lumayan kok perkembangannya cepet gitu ya. Ya udah kita manfaatin ini tanggal bulan 6 lah kita mulai di sini, bulan 6. Bulan 6 kita baru mulai. Ini bisa dikatakan siklus yang pertama lah, siklus yang pertama. Memang waktu itu kita trial di basement itu kita trial. Kok kita 4 bulan, 3 bulan kok cepet gede gitu ya. Memang untuk hasil sih belum ada lah kalau bisa dikatakan. Ya cuma memang setelah dilihat hasilnya, apa perkembangan si ikan itu bagus, ya udah apa salahnya kita ada lahan, daripada lahan tidur, ya udah kita manfaatin lah. Kita pasang kolam. Memang nantinya kolam itu ini kita akan ganti seperti ini Pak. Gitu ya. Ini kan produksi sendiri GRC. Kan? Iya, kita produksi pakai GRC. Saya ingat nih waktu langkah ruang ini ya. Ya dulu kita bikin yang buat orang di PB pernah, untuk yang di Lembang, Bandung pernah. Nah ini baru kita bikin sendiri, buat sendiri nih. Cuma karena ini untuk pembibitan ya, masa dikasih filter ya? Nah ya itu untuk bibit gurame di situ, jadi buat filter kita. Oh tapi dicampur mujair, ada nilai juga? Ada nila sedikit sih, nggak banyak, cuma memang si nila itu sebenarnya sih ada pendederan ya, karena kita belum siap, makanya kita campur di situ. Ada kolam pendederan harus ya. Pakai jaring itu yang betul. Akhirnya kita campur ke situ sementara. Kalau bibitnya memang ngebenih sendiri? Kalau untuk gurame kita dari telur. Ada? Memang punya bibitnya? Enggak, kita beli telur. Beli dari luar telur, kita tetesin. Baru setelah kita udah menetes sekitar 10 hari baru masuk ke kolam-kolam ini. Telurnya udah jadi untuk ini ya? Udah dibuahi berarti? Sudah. Udah siap tebar itu 10 H-10 lah. H-10. Jadi sebenarnya dalam H-7 itu udah bisa. Misalkan kita minggu depan kita mau nebar kolam ini nih, berarti kita sekarang harus beli telur nih.
Nah, nanti 1 minggu baru kita tebar ke kolam. Kolam yang sudah siap. Yang sudah siap. Tapi kalau saya biasanya hitungnya 10 hari. 10 hari baru saya tebar ke kolam. Untuk mencegah resiko juga. Ya, mencegah risiko. Ada yang jual ya, saya baru tahu. Ada Pak, untuk. Tapi memang jarang ya, apalagi yang namanya gurame Padang udah super jarang. Jarang dan mahal. Gitu ya. Sekarang gurame Padang yang warna merah. Oh itu. Kan ada gurame selang itu hitam. Kalau ada lagi gurame Padang. Gurame Padang itu dia merah seperti nila lah sebenarnya, warnanya mirip nila. Dia bisa besar, satu, yang kedua memang dia jarang bertelur ya. Jarang bertelur, maka untuk telurnya per butir tuh cukup mahal. Mahal. Kena sekitar 300 hingga 400 perak lah. Di sini ada. Kita online, Pak. Online. Jadi beku dong. Enggak. Tetap dalam bentuk telur, dalam bentuk telur. Dalam bentuk telur dia masukin ke plastik, kasih air ya, kayak packing ikan lah, persis. Tapi ada jaminan ya bahwa dia ada matinya nggak tuh? Oh pasti ada. Pasti ada. Kita misalkan nggak bisa komplain. Misalnya kita belanja telur misalkan 10.000 butir gitu ya. Nanti jadinya ternyata yang hidup cuma 8.000, 5.000, bahkan mati semua, udah resiko kita. Tapi selama dia kirim ke kita dalam kondisi sehat, ya kita nggak bisa komplain. Artinya sudah dengan itu pakai oksigen segala macam ya. Udah resiko kita, Pak. Ini aja kita dari 3.000 nih, dari 3.000 banyak yang mati, tinggal sekitar 900-an. Tapi udah resiko, memang. Tapi ini pun kalau bibit ini kita, insya Allah kalau sukses sampai umur 3 bulan, udah kembali itu, udah balik lagi. 3 bulan aja, nggak usah gede, nggak usah lama-lama. 2 bulan, 3 bulan, kita udah segede 2 jari, 3 jari, ini udah bisa dilepas. Udah bisa dilepas. Bukan untuk yang sampai konsumsi. Bukan. Kalau konsumsi untuk gurame bisa aja, cuma memang lama, kan? Waktunya cukup lama. Bisa 9 bulan lah minimumnya, 8-9 bulan minimumnya udah ada konsumsi itu. Itu pun kayaknya belum maksimal, baru sekilo 5 lah, sekilo 6. Cukup lama kalau gurame. Oke lah, Pak Ali. Baik, Pak, sami-sami. Pak Ali mau tanya. Mau coba. Ini kan pasti ada nilai ekonomisnya. Ya, kalau omset nanti dalam artian kalau kita panen, anggaplah kita ngomong praktisnya ya. Kita panen ini, kita buang ke tengkulak, ya 10-20% mah di tangan. Udah di tangan ya. 10-20%. Dalam 4 bulan. Dalam 4 bulan, insya Allah lah 10-20% udah di tangan. Jadi kita harus nunggu dari mulai pembibitan sampai dari 0 sampai itu kurang lebih 4 bulan ya Pak? Dari kita tebar ya. Dari tebar kemudian. Tebar ukuran 9-10 itu ya kita di 4 bulan, 3 bulan, 4 bulan udah bisa panen. Udah bisa panen. Walaupun panennya tidak sekaligus. Oh iya, yang tadi. Udah muter-muter, udah keliling-keliling, udah ngobrol juga tadi sama Pak Ali namanya. Kumaha Pak Den? Setelah ngobrol-ngobrol banyak pengalaman baru nggak? Banyak, ya. Jadi terutama untuk ide bisnisnya. Ide bisnisnya ya. Tapi kayaknya Pak Den ini banyak tahu sih tentang nila ini. Dulu mantan. Oh mantan. Mantan apa? Mantan peternak ikan juga. Oh mantan peternak. Lele ya? Hah? Lele pernah ya? Lele pernah. Lele pernah. Terus itu katanya nila, tapi ya. Nila gip. Oh ini lagi. Jadi sempat sukses awalnya, tapi memang Allah belum ngasih kesuksesan. Mudah-mudahan ilmu dari Pak Ali ini bisa diterapkan lagi sama Pak Den dan sukses bisnis ini ya. Bisnis apa? Nilainya, ikan nilainya. Kolam-kolamnya unik ya, sobat Mentrok Bogor nih. Apa istilahnya, kolam terpal namanya. Ya. Maksudnya di Pati. Maksudnya di Pati ya, di Jawa sana. Jadi banyak kolamnya. Nanti rencananya mau
Bikin kolam kayak yang di situ ya. Iya, yang ada Yang ada itu dari apa Pak Den? Dari GRC itu ya, Pak Ali juga salah satu pembuatnya, produsen gypsum dan GRC. Pak Ali ini temannya Pak Den. Oh, pokoknya ikannya banyak banget ini, dari mulai pembibitan sampai tebar ya istilahnya, karena bibitnya masih udah ukuran dari 9-10 pembesaran. Jadi ini lebih ke arah pembesaran. Jadi ditebar, kemudian 3 sampai 4 bulan bisa siap panen. Sudah siap panen. Gitu. Walaupun belum seragam ukurannya, tapi bisa disortir. Udah bisa disortir, udah bisa dijual diambil sama petengkulak atau retail. Gitu. Jadi kalau kalian mau beli ke Pak Ali, datang aja ke sini, ke apa namanya Pak Ali? Outfish Jonggol. The Fish Jonggol. Di Jalan Raya Cilengsi. Apa ini namanya? Gandoang ya Bu. Cilengsi Jonggol gitu. Namanya di daerah Cilengsi Jonggol. Kalian tinggal searching aja lah The Fish. Nanti kita masukin. Iya. Nanti di deskripsi kayak biasa guys. Teman-teman bisa lihat aja deh. Sama alamat telepon. Sama nomor telepon Pak Ali. Terus tadi ya banyak ya dikupas secara tuntas oleh Pak Denny. Jadi kapan Pak Den mau buka bisnis ini nih? Segera ya, to be continue. Jadi harus semangat gitu ya, ngelihat temennya udah sukses ini. Jadi saya juga terpacu juga nih. Lihat itu ikannya udah jadi tuh Pak. Itu ikan nila yang sudah dibakar. Jadi mantap. Buru-buru tutup aja. Buru lapar ya. Udah itu aja. Terima kasih hatur nuhun buat yang nonton vlog-vlog kita. Semoga kalian tetap sehat semuanya di rumah. Dan informasinya juga bermanfaat ya. Ya, informasi kita yang kita obrolin semuanya bermanfaat buat kalian. Pokoknya jangan lupa tadi datang ke sini kalau kalian pengen beli penyuka ikan nila ataupun fresh ya. Yang pokoknya yang frozennya ya. Tadi ibunya juga udah jelasin. Istrinya Pak Ali juga bikin frozennya guys. Itu apa namanya teman-teman. Jadi kalian sini aja lah pokoknya. Itu aja ya. Hatur nuhun. See you next video. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sip.